Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen dan yang saya sayangi, saudara dan saudari yang sejabat dan seperjuangan dengan saya dalam rangka menuntut ilmu. Selanjutnya kami sebagai pemakalah kelompok 9 akan memaparkan makalah kami, yaitu yang berjudul tentang pengertian ilmu kalam teologi Islam. Selanjutnya pembahasan. Yang 1, sejarah pertumbuhan ilmu kalam. A. Pengertian ilmu kalam atau tauhid. Perkataan tauhid berasal dari bahasa Arab dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Asal arti tauhid ialah mengesakan. Maksudnya mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa atau satu. Menurut Muhammad Abduh, tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Juga membahas tentang rasul-rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, meyakinkan apa yang wajib ada pada diri mereka, apa yang boleh dihubungkan dinisbahkan kepada mereka, dan apa yang telah terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Ilmu ini dinamakan ilmu tauhid atau kalam, karena pembahasannya menyangkut pokok keesaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan asas pokok agama Islam, sebagaimana yang berlaku terhadap agama yang benar yang telah dibawakan oleh para rasul dan yang diutus Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'buduni anna illa ilaha la annahu ilaihi nuhi illa sulir min qablika min arsalna wa ma." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan aku, maka sembahlah daku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 21. Kemudian oleh para ulama kalam mutakallimin, ilmu ini dinamakan juga ilmu kalam karena masalah-masalah yang diperselisihkan ialah masalah kalam Allah yang kita baca Al-Quran, maka dia makhluk, diciptakan atau kadim, bukan diciptakan. Substansi ilmu ini merupakan teori-teori kalam. Tidak ada di antara yang diwujudkan ke dalam kenyataan atau diamalkan secara fisik, secara atau jalan dalam menetapkan dalil untuk pokok-pokok akidah. Sama dengan ilmu mantik. Ilmu mantik itu sendiri sama maknanya dengan ilmu kalam. Ulama-ulama mutaakhirin membahas dalam ilmu ini masalah-masalah yang tidak dibahas oleh ulama salaf, seperti pentakwilan ayat-ayat mutasabihah, pembahasan tentang pengertian ka'la, tentang kalam dan lain-lain, karena dinamailah ilmu ini dengan ilmu kalam. B. Nama-nama ilmu tauhid. Ilmu ini dinamakan ilmu tauhid sebab pokok pembahasannya dititik beratnya pada keesaan Allah. Di samping itu ada pula yang menamakan ilmu kalam adalah dan para ahlinya disebut mutakallimin. Penamaan ilmu kalam sebenarnya untuk membedakan antara mutakallimin dengan filosof Islam. Dinamakan ilmu usuluddin karena objek dari ilmu yang membahas dasar-dasar agama merupakan masalah yang mendasar dalam ajaran Islam. Dinamakan fikih al-akbar karena membahas keyakinan atau pokok-pokok agama, ilmu tauhid serta membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama tetapi hanya cabang saja. Abu Hanifah merupakan tokoh yang menyebut nama ilmu kalam dengan fikih al-akbar. Selanjutnya, dinamakan teologi Islam. Teologi berasal dari kata theos yang berarti Tuhan, logos yang berarti ilmu. Secara istilah dapat diartikan kajian yang membicarakan fakta-fakta serta gejala-gejala agama dan hubungan Tuhan dengan manusia, baik dengan metode penyelidikan pemikiran murni maupun wahyu. Istilah teologi Islam sendiri dikenal oleh penulis barat, salah satunya adalah Triton dalam bukunya yang berjudul Muslim Theologue. Yang C. Sumber-sumber ilmu kalam. Pada hakikatnya yang dihadapi oleh kalam yaitu bagaimana menetapkan kepercayaan Islam dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Itulah sebabnya lapangan pembicaraan ilmu kalam berkaitan pada dua hal, antara lain
Yang pertama, wujud Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya. Yang dua, para rasul, yaitu tentang kebenaran kerasulannya, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya, serta alam gaib seperti akhirat, surga, dan neraka yang keduanya terkait dengan perbuatan manusia. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan ilmu tauhid atau kalam. Para ulama di setiap umat berusaha memelihara agama dan meneguhkannya dengan aneka macam dalil yang dapat mereka kemukakan. Tegasnya, ilmu tauhid ini dimiliki oleh semua umat, hanya saja dalam kenyataannya yang berbeda-beda. Ada yang lemah dan ada yang kuat. Ada yang sempit dan ada yang luas menurut keadaan masa dan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan umat. Seperti tumbuhnya macam-macam pembahasan. Adapun ilmu yang menetapkan akidah Islamiyah dengan jalan mengemukakan dalil-dalil itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya Islam dan dipengaruhi oleh perkembangan dalil itu dan dipengaruhi oleh perkembangan jalan pikiran dan keadaan umat Islam. Ilmu ini telah melalui beberapa masa, yaitu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbas, masa Saudah Bani Abbas. Yang pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa inilah peraturan-peraturan pertama kali dimulai dalam menetapkan pokok-pokok akidah, menyatukan umat Islam dan membangun kedaulatan Islam. Rasulullah menjauhkan para umat dari segala hal yang menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Pada masa itu, masalah akidah adalah sebab utama perpecahan dan perbedaan pendapat. Orang selalu saja berpegang teguh pada pendapatnya meskipun itu menggunakan dalil yang salah maupun benar. Lantaran inilah para mukmin diwajibkan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dan melarang mereka berselisih paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "As-sabirina ma'allahi inna was-sabiru rihukum wa tazhaba fatafshalu tanaza'u wala rasulahullahu wa ati'u." Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu saling berbantah yang menyebabkan kamu gagal dan hilanglah kekuatan serta bersabarlah, sesungguhnya Allah berada bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal ayat 8. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dalam masa khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak lagi membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk mempertahankan kesatuan dan persatuan umat Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka membaca dan memahami Al-Quran tanpa mencari takwil bagi ayat-ayat yang mereka baca. Mereka mengikuti semua perintah Al-Quran serta menjauhi semua larangannya. Mereka mensifatkan Allah dengan apa yang Allah. Mereka mensifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan sendiri, dan mereka mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah. Karena itu pembahasan mengenai akidah mulai subur dan berkembang selangkah demi selangkah dan semakin meluas. Nomor 3, masa Bani Umayyah. Setelah usaha mempertahankan kedaulatan umat Islam mulai kendor dan masa untuk memikirkan hukum-hukum agama dan dasar-dasar akidah, serta masuknya pemeluk-pemeluk agama lain ke dalam agama Islam, tetapi jiwa mereka masih dipengaruhi oleh agama yang mereka tinggalkan. Demikian pula muncul dalam masalah ini orang-orang yang meniadakan kudrat dan iradat dari manusia, agar Allah tidak mempunyai sekutu dalam sesuatu perbuatannya dan meniadakan pula sifat-sifat Allah. Mereka ini dinamakan Jabariyah atau Mujbarah, berkaitan dengan akidah yang mereka anut, dan dikatakan juga Jahmiyah, yakni pengikut-pengikut Jaham ibnu Safwan, dan mereka dinamakan juga Mutahilah karena mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Di penghujung abad pertama Hijriah terkenallah dalam masyarakat pada pendapat golongan Khawarij yang mengkafirkan orang yang mengerjakan dosa besar. Di akhir masa ini, Wasil Ibnu Atah telah dapat menyusun dasar-dasar Islami ilmiah bagi mazhab Mu'tazilah dan cara-cara mengajak masyarakat untuk mengembangkan pahamnya. Dia menyebarkan para pendukungnya ke penjuru hingga ke Khurasan di timur, Maroko di barat, Armenia di utara, serta Yaman di selatan. Menurut uraian Al-Maqrizi,
Wasil Ibnu Attah telah menyusun sebuah kitab lagi yang dinamakan Kitabul Manjilati Bainal Manjilatain dan kitab Al-Futuya. Dengan demikian dapatlah kita katakan bahwa dalam masa inilah mulai timbul usaha menyusun kitab pegangan dalam ilmu kalam. Kitab-kitab ini tidak ada yang sampai ke tangan kita. Nomor 4. Masa Bani Abbas. Dalam masa Bani Abbas, hubungan pergaulan antara bangsa-bangsa Ajam dengan bangsa Arab semakin erat dan berkembanglah ilmu dan kebudayaannya. Di antara gerakan ilmiah dalam masa ini adalah usaha-usaha menerjemahkan kitab-kitab filsafah dari bahasa Yunani. Para pengusaha-pengusaha pada masa Bani Abbas mempergunakan orang-orang Persia yang telah memeluk agama Islam, orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi pegawai negeri dan mempergunakan mereka untuk menerjemahkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa mereka ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah ini berusaha mengembangkan pendapat-pendapat mereka yang berpautan dengan agama, serta mengembangkannya dalam masyarakat muslimin. Mereka menyembunyikan maksud buruk mereka dengan berpakaian Islam. Mereka menggunakan falsafah untuk kepentingan pemikiran mereka. Dengan demikian timbullah beberapa partai yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Islam. Golongan Mu'tazilah tidak dapat mempertahankan agama tanpa mempergunakan falsafah Yunani dan tanpa mengetahui pendapat-pendapat golongan yang lain dari mereka untuk menentang golongan-golongan yang tidak sepaham itu dengan mempergunakan senjata mereka sendiri. Mulai dari masa inilah terwujudnya gerakan mempergunakan falsafah untuk menetapkan akidah Islamiyah dan ilmu kalam berwarna baru yang tidak ada di masa Rasul, di masa sahabat, dan dimulailah ilmu kalam dituang dalam tulisan. 5. Masa pasca Bani Abbas. Sesudah masa Bani Abbas datanglah pengikut Al-Asy'ariyah yang terlalu jauh menceburkan dirinya ke dalam falsafah dan mencampurkan mantik dan lain-lain, kemudian mencampurkan semua itu dengan ilmu kalam sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Baqlawi dan kitabnya At-Tawali dan Abu Din Al-Iz dalam kitab Al-Mawaqif. Mazhab Al-Asy'ari berkembang pesat ke salah satu pelosok hingga tidak ada lagi mazhab yang menyalahinya selain mazhab Hambaliyah yang tetap bertahan dalam mazhab salaf, yaitu beriman sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dan hadis tanpa mentakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis itu. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah lahirlah di Damaskus seorang ulama besar yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah menentang urusan yang berlebih-lebihan dari pihak-pihak yang mencampur adukan falsafah dan kalam atau menentang usaha yang memasukkan prinsip-prinsip falsafah ke dalam akidah Islamiyah. Dan selanjutnya dilanjutkan kepada saudara kami Reja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.